Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamat. Kiranya Tuhan menolong kita, karena Tuhan sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, hanya melalui Yesus. Dan Alkitab juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, dan kekuatan Tuhan, kekuatan iman menyertai dalam perjalanan kehidupan ini. Dan mungkin kita sedang rehat dalam hidup ini dan sedang mau bersiap-siap tidur, tapi izinkan firman kita mendengarkan firman Allah, karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan saya tetap mengharapkan kita menjadi orang-orang yang suka firman Allah, cinta firman Allah, dan suka berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan membacakan Wahyu 1 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah, karena begitu besar akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi di sini Yesus mau katakan bahwa tema kita adalah Yesus mempersembahkan kehidupan kekal kepada kita. Jadi hanya Dia jalannya, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mau masuk dalam kebenaran dan mengalami hidup, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau Dia adalah jalan kebenaran itu, jalan hidup itu, untuk menuju kepada Bapa di surga, menuju surganya, itu sebabnya Dia mempersembahkan hidupnya. Dan Dia mengundang kita untuk datang kepada Dia, supaya kita menikmati surganya. Ketika Tuhan mengundang, kita punya hak menolak, kita punya hak memenuhi. Tapi sebagai orang yang mengerti akan kebenaran firman Allah, mari kita penuhi undangan Tuhan, supaya engkau tidak akan menyesal, tidak akan menangis, tidak akan mengalami kertak gigi, tetapi menikmati segala kebaikan surgawi, bukan hanya di masa yang akan datang, tetapi di masa kini. Di masa kini kita bisa menikmati surga kecilnya sebelum kita masuk ke surga besarnya. Dan itu sebabnya Dia mengundang kita untuk secara personal dengan Bapa, ya, untuk hidup secara personal dengan Bapa. Jadi nggak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu sudah jelas. Sebab Ia adalah Allah, Dia hidup untuk selamanya. Siapapun manusia, siapapun nabi-nabi yang pernah hidup, mati dan tidak akan pernah bangkit lagi. Tapi Yesus mati, memang sebagaimana firman Allah nubuatkan, Dia harus mati, dan kemudian hari ketika Dia bangkit, dan itu dibuktikan, dan Dia hidup, Dia ada di surga saat ini. Dan itu sebabnya yang mau saya katakan adalah, kalau Dia mempersembahkan dirinya untuk kehidupan yang kekal bagi kita, kenapa kita tidak menerima Dia? Mengapa kita harus menolak Dia? Ada apa? Memang perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Setan membuat kita melawan. Iblis membuat kita menfitnah, menuduh, mendakwa, dan berdusta terhadap kebenaran firman Allah. Dan dia juga, ya, sebagai penggoda, dia mau supaya kita digodanya untuk keluar, menyimpang dari kebenaran, supaya tidak tinggal dalam kebenaran,
supaya tidak menerima kebenaran, supaya tidak menerima undangan itu. Setan goda kita, nggak ada gunanya. Ya. Ya. Kenapa? Setan memang begitu. Atau kemudian roh jahat memang membuat kita supaya jahat, najis, roh najis. Dan itulah sebabnya perbuatan-perbuatan ini harus kita jauhkan, dan setan yang bergerak di balik semuanya itu. Dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap dan roh jahat di udara. Dia yang membangun kubu-kubu. Dia membangun benteng-benteng untuk membangun keangkuhan hati manusia. Tapi sebagai hamba Allah, bangun secara personal hubungan dengan Bapa di surga itu, sehingga untuk kamu menikmati hubungan hidup secara personal dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan untuk ketika jadi Yesus mempersembahkan kehidupan kekal kepada kita, jadi kita diundang untuk memiliki hubungan kekal dengan Bapa melalui Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kalau Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan yang lain. Siapa jalan yang lain? Tunjukkan saja. Siapa yang berani berkata, aku sudah datang dari surga dan turun ke bumi dan naik ke surga dan akan turun lagi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Tidak ada satu orang pun yang sanggup mengatakan. Tidak ada satu kejaminan keselamatan yang demikian luar biasa. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, untuk kita memiliki hubungan kekal dengan Bapa melalui Yesus Kristus. Kita tidak bisa masuk kepada Bapa kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, atau tidak menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, atau tidak menerima pengudusan dari Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah punya hubungan. Karena Tuhan tidak melihat kegantenganmu, Tuhan tidak melihat jenggotmu, Tuhan tidak melihat pula rambut panjangmu. Tuhan melihat hatimu, apakah engkau percaya atau tidak. Apakah ada darah Yesus mengalir dalam hidupmu atau tidak. Nah, ketika dia melihat darah Yesus, darah anaknya itu ada padamu, itulah yang membuat dia kembali pulih. Kita kembali pulih dengan dia. Hubungan kita dipersatukan kembali melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan saya mau katakan kepada kita, nikmati segala hal yang baik, yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan tinggalkan, jangan buang itu. Ya, sehingga kita bisa menikmati hidup ini lebih lagi, lebih baik lagi. Oleh karena Tuhan menyertai kita, oleh karena Tuhan menolong kita, oleh karena Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Lalu ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, kuasanya, kemampuannya, urapannya akan menyertai kita, dan kita akan lebih cenderung berpikir kepada hal-hal yang Tuhan mau, bukan kepada hal-hal yang dunia mau. Karena dunia ini akan menyimpangkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan akan terus menolong kita untuk terus kokoh sehingga kita bisa mengalahkan dunia ini. Karena kalau dengan kekuatanmu kita tidak akan bisa mengalahkan dunia ini. Tapi dengan Tuhan, bersama dengan engkau, ketika engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, dengan akrab, dengan setia, dengan cinta kasih yang terus menerus kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan kuasa kemampuannya bagi kita untuk mengalahkan setan. Dan yang ketiga, kata firman Allah, Yesus mempersembahkan kehidupan kekal kepada kita. Jadi kita diundang untuk menikmati sebuah kehidupan baru di dalam Yesus Kristus, ya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Jadi di mana yang mau saya katakan, menikmati sebuah kehidupan baru. Saya coba dulu melihat Wahyu 22.
21 ayat yang kelima. Yang duduk di atas tahta ia berkata, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskan karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi dia yang menjadikan kehidupan ini menjadi baru. Nah, di dalam Yesus kita menikmati sebuah kehidupan baru untuk selamanya. Sehingga kita yang nantinya berpindah dari kehidupan yang fana ini kepada kehidupan ilahi, ada kehidupan surgawi. Dan ketika Yesus mempersembahkan kehidupan kekalnya kepada kita, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita akan menolak dia? Apakah kita akan menerima dia? Apakah kita akan masa bodoh? Tapi saya mau katakan, berbahagialah orang yang menerima dia, berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan itu menjadi Raja, menjadi Tuhan di atas kehidupannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, dan respon kita juga harus yang terbaik untuk kita bisa menerima yang terbaik. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah anak Allah dan juga yang mempersembahkan kehidupan kekal kepada kami yang percaya kepadamu. Terima kasih. Kami responi dengan baik dan kami mau bersama dengan Engkau. Dan kami juga berdoa kepada yang sakit dalam nama Yesus, perintah keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh. Dan bagi mereka yang mengalami masa-masa sulit, masa-masa di mana masalah bertambah-tambah dalam hidup, kami berdoa kepada mereka, kalau Engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan percayalah Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Dan kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, kami memenuhi undanganmu, dan kami percaya Kau tidak akan mempermalukan kami. Kami datang karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa, Allah yang mampu menolong kami keluar dari kesulitan. Kalau kami membaca firman-Mu, bagaimana Tuhan melakukan hal-hal besar terhadap Sadrak, Mesak, Abednego dalam masa-masa sulit mereka, dalam masa-masa penderitaan mereka, Tuhan menyatakan kemuliaan kepada mereka. Kami percaya juga bahwa Engkau mampu menyatakan kemuliaan dan kebesaran bagi setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Dan selamat malam. Kiranya Tuhan menolong kita. Sebelum kita tidur, ingatlah untuk membaca firman Allah, berdoa, dan merenungkan firman Allah supaya di Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.